Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Esok harinya, Farel pagi-pagi sudah bangun dan berangkat kerja. Ia berangkat kerja ketika Nita masih tidur. Tidak lupa saat berpapasan dengan Aira, Farel memasang muka paling jutek. Dua istri tidak ada bagus-bagusnya, rutuk Farel. Secara tidak langsung dia sudah mengakui kalau Aira itu istrinya. Ya, meskipun istri model tidak ada bagus-bagusnya. Ketika siang menjelang, saat mau meeting, Farel butuh laptop di rumahnya. Ada beberapa file penting yang belum ia pindah semalam. Bi, suruh Udin ke kantor, bawa laptop saya yang ada di kamar. Nanti katakan padanya untuk menunggu di lobi. Aduh Tuan, Mang Udin sedang keluar. Ini hari apa? Kenapa dia tidak melakukan tugasnya? Bukan itu Tuan, Mang Udin ke toko alat beli pemotong rumput yang baru sama beli pupuk buat kebon. Nona Nita marah, katanya bunganya banyak yang layu. Ya sudah, di rumah ada siapa sekarang? Raihan ada kan? Nonita barusan pergi sama Rehan Tuan. Lalu di rumah sekarang ada siapa? Tanya Farel dengan nada yang sudah naik beberapa oktav. Itu ada Aira sama saya Tuan. Ya sudah, suruh dia bawa laptop saya ke kantor. Kasih alamat kantor saya tunggu, penting. Baik Tuan. Tut tut tut. Beberapa waktu kemudian, Aira sudah memakai baju yang lumayan. Tadi dia pakai daster, langsung dimarahi oleh Bibi. Kamu mau dimakan Tuan hidup-hidup? Aira yang memang polos langsung ganti baju. Ia memakai baju pemberian Nita, lebih tepatnya baju bekas wanita tersebut. Nita ini tidak takut setelah memberikan suaminya meskipun untuk kontrak. Sekarang ia memberikan pakaian yang tidak ia pakai lagi. Entah harus bersyukur atau bersabar, Aira selalu dapat barang sisa. Ini berikan pada Tuan, beliau sudah menunggu. Ini ongkos taksinya, ini alamatnya, kata Bibi sambil memberikan kertas dan beberapa lembar uang warna merah. Saya punya uang, Bi. Tidak apa-apa, ambil saja buat jajan, ucap Bibi yang kebetulan janda, tidak punya anak. Jadi ia kalau melihat Aira itu jatuhnya kasihan. Makasih, Bi. Sudah, cepat sana, nanti Tuan marah-marah. Aira mengangguk, kemudian keluar rumah sambil memeluk tas laptop milik Farel. Beberapa saat kemudian, Aira mendongak menatap gedung tinggi di mana Farel bekerja. Sikapnya yang katrok dan udik membuat beberapa orang menatap aneh padanya, sampai ia didatangi security. Mau minta sumbangan? Tanya security. Bukan, Aira menggeleng keras. Lalu mau apa? Mata security memindai Aira dari atas sampai bawah. Kelihatan lugu, polos, sepertinya dari desa. Saya mau ketemu Pak Farel. Security tersebut langsung tersenyum. Maaf adek salah tempat. Pak Farel itu tidak bisa ditemui orang sembarangan. Tap, tap, tap. Ada apa ini? Tanya security yang lebih senior. Oh, rupanya tadi security magang yang baru kerja beberapa minggu, namun lagaknya belagu. Ini ada yang mencari Pak Farel, kata security magang tersebut. Mbak Aira, tebak security yang sudah lama dan terlihat lebih menghargai manusia. Iya, benar Pak. Mari ikut saya. Security magang langsung bengong. Aira yang sudah berjalan duluan kemudian menoleh. Dengan sebal ia menatap sinis pada sang security, tidak lupa mengejek seperti anak kecil, yaitu menjulurkan lidahnya, membuat security tambah bingung. Dia siapa? Tunggu di sini, kata security yang baik pada Aira. Wanita muda itu duduk sambil memangku tas laptop, sembari matanya menatap sekeliling. Banyak wanita pekerja yang berpakaian modis dan sangat cantik-cantik.
Tidak lama kemudian muncul sekretaris Farel, pria muda yang cukup mempesona, tidak kalah ganteng dengan Farel. Aira, Aira mengangguk. Apa itu laptop Pak Farel? Aira mengangguk. Berikan pada saya sekretarisnya Pak Farel. Bukannya langsung diberikan, Aira malah memindai pria tersebut seperti tidak percaya. Nanti kalau salah orang, bisa-bisa di rumah akan diomel oleh Farel. Maaf mas nggak bohong. Dahi Romi langsung mengkerut. Sekretaris tersebut merasa heran karena dicurigai. Lihat, ini ID card saya. Aira belum sepenuhnya yakin ini karena Farel itu suka marah-marah. Ia harus memastikan bahwa laptop ini jatuh ke tangan yang tepat. Kalau ternyata orang ini penipu dan malah jual laptopnya, kan Aira lagi yang kena amuk gunung api si Farel. Alhasil, dengan terpaksa Romi membawa Aira ke lantai atas, menyerahkan sendiri laptop tersebut. Tok tok tok, masuk. Klek, Aira muncul dari balik pintu, kemudian mengangguk sopan. Kenapa kamu kesini? Tanya Farel spontan. Kan tuan yang suruh. Saya suruh kamu antar sampai lobi. Ngapain kamu masuk ke ruangan saya? Aira menelan ludah. Ia menoleh ke samping. Ditatapnya Romi yang diam tanpa banyak komentar. Apa tadi? Saya bilang juga apa? Gerutu Romi. Kamu sendiri yang memancing kemarahan, bos. Batin Romi yang tidak mau ikut campur. Ia malah pamit pergi. Permisi, Pak. Tunggu, bawa dia keluar. Usirnya galak. Aira berjalan keluar bersama Romi. Dia berjalan dengan menundukkan wajah. Jangan diambil hati, Pak Farel memang orangnya begitu, ucap Romi, sekretaris Farel. Mungkin kasihan melihat Aira. Aira menoleh kemudian mengangkat wajahnya. Wanita itu menghela nafas panjang, hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Permisi, pamit Aira yang ingin langsung pulang. Romi hanya mengangguk, kemudian kembali ke ruang kerjanya setelah melihat Aira pergi menjauh. Tiba di lobi, Aira melirik security yang judes dan galak. Kali ini sosok tersebut tersenyum ramah padanya, membuat Aira merasa heran bagaimana bisa manusia dengan mudah cepat berubah. Ingin pulang tapi terlalu cepat. Sempat menoleh ke belakang sesaat, kemudian ia memutuskan jalan kaki, bukannya naik taksi. Sepanjang jalan, pikirannya melamun hingga ada sebuah bangku di depannya. Ia langsung duduk dan mengambil sesuatu dari dalam tas. Ia ingin vicall ibunya, Bu Yunita. Tut, tut, tut. Ibu bisa nggak ya vicall? Gumam Aira sambil menunggu panggilan diangkat. Tidak lama kemudian telepon tersambung. Bu, panggil Aira. Dari layar Aira bisa melihat ibunya sedang di teras rumah. Aira, lihat rumahnya hampir jadi, kata ibunya antusias. Rumah yang dulu hampir ambruk seketika berubah. Aira hanya bisa menelan ludah. Ada yang harus dibayar oleh kenyamanan yang didapat oleh orang tuanya. Ayahmu sudah keluar, sudah bebas. Sekarang sedang di empang belakang rumah. Ibu kemarin beli banyak bibit ikan. Kata tetangga, kalau punya duit banyak suruh invest. Ibu lupa apa namanya. Pokoknya ibu sudah beli bibit ikan. Aira mengangguk. Ibu sehat, ayah juga. Sehat, bagaimana kabarmu? Sudah hamil? Jelek. Aira sepertinya tidak bisa berkata-kata. Ia kemudian menggeleng. Belum, Bu. Bagaimana hamil? Disentuh aja baru sekali, namun tidak tahu juga menunggu beberapa hari lagi karena dia juga belum datang bulan setelah menikah. Ibu doakan cepat hamil, ucap Bu Yunita bersemangat, dan putrinya hanya bisa tersenyum kecut. Sudah dulu, ini ibu mau siapin makanan untuk bapak tukang yang benerin rumah.
Aira mengangguk, kemudian telepon mati. Ia menghela nafas dalam-dalam, meskipun sakit, tapi lumayan. Mendengar suara ibunya sebentar cukup memberinya kekuatan. Namun tiba-tiba bibirnya mengembang mengulas senyum kecut. Pertanyaan sang ibu membuatnya merasa menyedihkan. Beberapa waktu kemudian, kediaman keluarga Farel Harzan, rumah yang besar, megah, dan luas, namun terlihat sepi, sunyi seperti tanpa penghuni. "Assalamualaikum," ucap Aira. "Waalaikumsalam, kok lama?" "Macet, Bi." Aira mencoba tersenyum, padahal wajahnya terlihat lelah, lelah hati, lelah badan. "Sudah diberikan sama Tuan?" tanya Bibi memastikan. "Sudah," wanita muda itu mengangguk pelan. "Ya sudah, kamu makan dulu. Bibi perhatikan kamu kok semakin kurus." "Bibi bisa aja, Aira malah tambah gemuk. Kan banyak makan di sini." Bibi tersenyum. Ia hanya sedang mencandai Aira. Ia senang kalau ada Aira. Ia anggap anak itu seperti anak sendiri. Begitupun sebaliknya. Aira juga merasa Bibi di rumah itu cukup baik selama ini. Yang judes dan arogan serta ketus hanya Nona Nita dan Tuan Farel saja.